Pasar Banjarsari selalu ramai setiap pagi, namun di balik keramaian itu, ada teror yang menghantui para pedagang. Puluhan preman yang dipimpin oleh seorang bernama Sarman setiap hari datang memungut uang keamanan dengan paksa. Para pedagang tidak bisa berbuat banyak, mereka takut akan amukan para preman yang beringas. Namun hari itu, sosok perempuan bernama Darmini datang membawa aura berbeda. Darmini bukanlah perempuan biasa. Usianya baru 35 tahun, wajahnya keras, tatapannya tajam, dan tangannya menggenggam pedang panjang yang berkilau meski hanya terbuat dari besi sederhana. Orang-orang di pasar mengenalnya sebagai perempuan misterius asal Jawa yang memiliki ilmu rawa rontek, ilmu sakti yang konon membuat pemiliknya tidak bisa mati meski ditebas atau ditembak. Ketika para preman kembali datang memaksa pedagang untuk membayar, Darmini berdiri di tengah jalan pasar. "Cukup, kalian tidak akan lagi menindas orang-orang di sini," katanya lantang. Sarman tertawa mengejek, menyepelekan sosok perempuan itu. Namun tatapan mata Darmini membuat sebagian anak buahnya ragu untuk maju. Sarman yang keras kepala maju sendiri dengan parang di tangan. Ia mencoba menebas Darmini, namun dalam sekejap pedang panjang Darmini bergerak cepat. Sarman terjatuh, lengannya berdarah. Semua preman terdiam, tak percaya seorang perempuan bisa menumbangkan pimpinan mereka hanya dengan sekali tebas. Kabar itu segera menyebar. Orang-orang di pasar mulai berani berteriak mendukung Darmini. "Hajar mereka, Mbok, jangan kasih ampun," seru seorang pedagang tua. Preman-preman itu mulai merasa gentar, namun jumlah mereka jauh lebih banyak. Darmini berdiri kokoh, napasnya teratur meski lawan di hadapannya lebih dari 50 orang. "Kemarilah semua, aku tidak gentar," serunya sambil mengangkat pedang ke langit. Langit yang mendung semakin menambah suasana mencekam. Angin bertiup kencang, membuat debu pasar berterbangan. Preman-preman itu akhirnya berteriak bersama, mencoba menyerang Darmini secara serentak. Namun tepat sebelum bentrokan besar terjadi, tubuh Darmini seperti dikelilingi cahaya samar. Itulah tanda bahwa ilmu rawa rontek di dalam dirinya mulai bangkit. Bentrok tak bisa dihindarkan. Puluhan preman menyerbu sekaligus, namun pedang Darmini bergerak lincah. Satu persatu preman terhempas, sebagian roboh hanya dengan satu tebasan. Orang-orang di pasar terperangah melihat betapa cepat dan kuat gerakan Darmini. Seorang preman mencoba menusuk Darmini dari belakang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pedang Darmini berbalik dengan gerakan halus, menangkis serangan itu dan membuat sang penyerang terlempar ke tumpukan peti kayu. Jeritan demi jeritan terdengar memenuhi pasar. Sarman, yang sudah bangkit dengan tangan berdarah, mulai ketakutan melihat anak buahnya tumbang satu demi satu. "Cepat habisi dia," teriaknya, meski suaranya bergetar. Namun tak ada yang benar-benar berani mendekat lagi. Darmini terus melangkah maju, tatapannya tajam menembus kerumunan. Ia mengibaskan pedangnya, dan darah menetes di tanah pasar. Para pedagang berlarian menjauh, menyisakan arena kosong bagi pertarungan. Meski jumlah mereka puluhan, preman-preman itu mulai mundur perlahan. Mereka tidak siap menghadapi perempuan yang tubuhnya seperti tidak bisa terluka. Seorang preman berhasil menusukkan pisau ke tubuh Darmini, namun anehnya, Darmini tetap berdiri tanpa goyah, luka itu menutup seketika. "Itulah rawa rontek," bisik seorang pedagang kepada kawannya. "Dia tidak bisa mati." Kalimat itu segera menyebar di antara kerumunan, membuat nama Darmini semakin menyeramkan di telinga para preman. Kini hanya tersisa beberapa orang yang masih mencoba melawan dengan keberanian nekat. Namun sekali lagi,
mereka semua tersungkur setelah disapu oleh pedang Darmini. Di ujung pertempuran, hanya Sarman yang masih berdiri, tubuhnya gemetar, matanya merah karena marah bercampur takut. "Siapa kau sebenarnya?" bentaknya. Darmini hanya menjawab singkat, "Aku adalah penjaga keadilan untuk mereka yang kau tindas." Setelah pertempuran itu, pasar menjadi ramai oleh cerita tentang Darmini. Semua pedagang menceritakan keberaniannya, bagaimana ia menumbangkan puluhan preman hanya dalam satu pagi. Kisahnya menyebar bukan hanya di pasar, tapi juga sampai ke desa-desa sekitar. Darmini menjadi pahlawan baru bagi rakyat kecil. Namun ia sendiri tidak merasa demikian. Baginya, yang ia lakukan hanyalah menegakkan keadilan. Ia kembali ke rumah sederhana di pinggir hutan, membersihkan pedangnya, lalu duduk termenung di serambi. Di balik wajah kerasnya, Darmini menyimpan masa lalu kelam. Ia pernah menjadi korban kekejaman preman yang sama, kehilangan suami dalam keributan pasar bertahun lalu. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mencari ilmu rawa rontek pada seorang guru tua di lereng gunung. Bertahun-tahun ia berlatih hingga akhirnya memiliki kekuatan luar biasa. Kini saatnya ia membalas semua penderitaan rakyat kecil. Preman-preman itu hanyalah permulaan. Darmini tahu masih banyak penguasa jahat di balik mereka, orang-orang kaya dan pejabat yang memanfaatkan kekuatan preman untuk menindas rakyat. Malam itu, Darmini menyalakan dupa dan bersemedi. Ia memohon petunjuk agar kekuatannya tidak disalahgunakan. Dalam hening, ia mendengar suara gurunya bergema dalam hatinya, "Ilmu rawa rontek bukan untuk berbangga diri, melainkan untuk melindungi." Sementara itu, Sarman dan sisa anak buahnya merencanakan balas dendam. Mereka tidak terima dipermalukan oleh seorang perempuan. Mereka berjanji akan kembali dengan lebih banyak orang dan senjata yang lebih mematikan. Darmini tahu pertempuran belum selesai. Ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Kekalahan di pasar membuat Sarman semakin murka. Malam itu, ia berkumpul dengan para preman yang tersisa di sebuah gudang tua di pinggir kota. Wajah mereka penuh luka, namun amarah jauh lebih besar daripada rasa sakit. "Kita dipermalukan oleh seorang perempuan. Ini aib," teriak Sarman, suaranya bergetar. Salah seorang preman menyarankan mendatangkan bala bantuan dari luar kota. Ada kelompok preman dari pelabuhan yang terkenal brutal, dipimpin oleh tokoh bernama Joyo Blangkon. Mereka biasa menggunakan senjata tajam dan tak segan membunuh. Sarman setuju. "Kalau perlu, kita datangkan dukun hitam untuk melawan ilmunya," ujarnya penuh dendam. Kabar itu sampai ke telinga para pedagang. Mereka mulai khawatir, sebab meski Darmini kuat, jumlah musuh yang akan datang jauh lebih banyak. Sebagian pedagang mulai memohon agar Darmini berhati-hati. Namun Darmini hanya tersenyum tipis. "Aku sudah siap. Kalau mereka ingin menguji ilmu rawa rontek, silakan datang." Malam itu, Darmini kembali bersemedi di serambi rumah. Angin berhembus kencang, daun-daun berjatuhan. Ia merasakan pertanda buruk. Dalam batinnya, ia mendengar bisikan gurunya lagi, "Musuhmu bukan hanya manusia, tetapi juga ilmu hitam yang akan mengunci hatimu." Keesokan harinya, pasar tampak lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang berjualan dengan wajah cemas. Mereka tahu kabar bahwa kelompok baru preman akan datang sudah tersebar luas. Anak-anak dipulangkan lebih cepat dari sekolah, dan orang-orang mengunci rumah mereka lebih awal. Sore itu, suara derap langkah kaki terdengar di kejauhan. Puluhan orang berpakaian hitam dengan ikat kepala merah masuk ke area pasar. Di antara mereka, seorang lelaki tinggi besar dengan belangkon hitam berdiri di depan. Dialah Joyo Blangkon, yang kini menjadi sekutu Sarman. "Siapa yang namanya Darmini?" teriak Joyo lantang. Orang-orang gemetar, namun Darmini maju perlahan, pedang panjangnya di genggaman. "Aku Darmini. Apa yang kau cari di sini?" tanyanya dengan suara tenang. Joyo tertawa keras. "Aku datang untuk menguburmu hidup-hidup. Kita lihat seberapa kuat ilmu rawa rontek yang kau banggakan itu." Pertarungan kembali pecah di pasar. Kali ini jauh lebih sengit.
Joyo Blangkon maju dengan golok besar berkilau, menebas ke arah Darmini. Namun dengan satu gerakan halus, Darmini menangkis, percikan api keluar ketika pedang dan golok beradu. Pertempuran mereka seperti adu kekuatan dua raksasa. Orang-orang di sekeliling hanya bisa berteriak dan berlindung di balik kios-kios. Sementara itu, puluhan anak buah Joyo menyerang para pedagang, memecahkan meja dan merusak barang dagangan. Darmini mengamuk, pedangnya menari-nari di udara, sekali ayun bisa menjatuhkan 2-3 orang. Namun berbeda dengan sebelumnya, lawannya kali ini lebih terlatih. Mereka tidak mudah tumbang dan memiliki keberanian lebih besar. Sarman bersembunyi di kejauhan, memperhatikan. Ia tahu Joyo memang lebih tangguh. Tapi dalam hatinya, ia masih merasa gelisah. Ia sudah mendengar kabar bahwa Darmini tidak bisa mati. Karena itulah, ia sudah menyiapkan langkah lain, seorang dukun hitam dari Banyuwangi bernama Kitumbal. Saat pertempuran memanas, tiba-tiba asap hitam mengepul dari arah barat pasar. Suara gonggongan anjing bercampur jeritan aneh terdengar. Orang-orang menutup telinga mereka. Lalu muncullah seorang kakek tua berpakaian serba hitam dengan mata merah menyala. Dialah Kitumbal. Darmini, hari ini ilmu rawa rontekmu akan hancur. Aku akan mengikat jiwamu dengan mantra hitam, ucap Kitumbal, suaranya berat seperti bergema. Darmini menoleh, menatapnya tajam. Ilmumu hitam, dan aku tidak takut. Rawa rontek bukan hanya melindungi tubuh, tetapi juga jiwa yang suci, balas Darmini. Namun dalam hati, ia tahu pertarungan kali ini bukan hanya fisik, melainkan juga spiritual. Kitumbal mulai merapal mantra. Suara seraknan mengerikan keluar dari mulutnya, membuat tanah bergetar. Darmini tiba-tiba merasa tubuhnya berat, pedangnya seolah sulit diangkat. Orang-orang mulai panik, melihat Darmini goyah untuk pertama kalinya. Joyo Blangkon melihat kesempatan itu. Ia menyerang bertubi-tubi, menebas dan menusuk. Namun meski tubuh Darmini terluka, luka itu kembali menutup dengan cepat. Ilmu rawa rontek masih bekerja, namun Darmini tahu ia sedang diuji lebih dalam. Dalam kepungan itu, Darmini memejamkan mata sejenak. Ia mengingat kembali ajaran gurunya, jangan hanya mengandalkan tubuh. Rawa rontek lahir dari kesucian hati. Selama hatimu tidak goyah, tidak ada ilmu hitam yang bisa menaklukkannya. Darmini membuka mata, sorot matanya kini menyala penuh keberanian. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu berteriak lantang. Aku adalah penjaga rakyat kecil. Aku tidak akan kalah. Suaranya bergema, membuat Kitumbal terhuyung mundur. Para preman yang tadinya menyerang dengan beringas mulai mundur perlahan. Mereka takut dengan aura yang keluar dari tubuh Darmini. Joyo Blangkon pun mulai kehilangan kepercayaan diri. Dengan sekali tebas, Darmini menjatuhkan Joyo, pedangnya terpental jauh. Darah mengucur dari lengannya, membuatnya berlutut. Kau kuat, perempuan. Tapi kau belum menang, ucapnya terengah. Sarman yang sejak tadi bersembunyi semakin panik. Ia tahu semua rencananya berantakan. Namun Kitumbal masih berdiri, wajahnya penuh amarah. Aku belum selesai, teriaknya, lalu mengeluarkan benda kecil berupa keris berkarat. Keris itu berkilauan aneh, memancarkan cahaya kehijauan. Ini keris Kiai Ganas, pusaka yang bisa menelan roh, kata Kitumbal dengan suara seram. Orang-orang langsung berlari, tak berani mendekat. Darmini berdiri tegak, pedangnya bergetar di tangannya. Ia tahu pertarungan kali ini berbeda. Kalau memang takdirku di sini, aku siap, katanya dalam hati. Kitumbal menghunus kerisnya dan melompat ke arah Darmini. Sekejap saja, suara dentingan keras terdengar ketika keris bertemu pedang. Cahaya hijau dan putih beradu di udara, menyilaukan mata siapapun yang melihat. Pertarungan mereka bukan lagi sekadar fisik. Suara gaib terdengar, angin berputar kencang, dan pasar seolah menjadi medan pertempuran antara dua dunia. Para pedagang hanya bisa menutup telinga dan berdoa. Darmini sempat terdesak, namun setiap kali ia hampir jatuh, suara gurunya kembali menggema di telinganya, ingat,
Rawa Rontek bukan tentang kebal, tetapi tentang keberanian menjaga kebenaran. Dengan semangat itu, Darmini menguatkan genggaman. Pedangnya berkilau lebih terang. Sekali tebas, keris Kitumbal terpental dari tangannya, jatuh jauh ke tanah. Kitumbal terhuyung mundur, mulutnya mengeluarkan darah hitam. "Tidak mungkin, kau melawan keris sakti itu," teriaknya. Darmini maju selangkah, menatapnya tajam. "Kekuatanmu hanya dari kebencian. Itu sebabnya kau kalah." Kekalahan Kitumbal membuat semua preman semakin ketakutan. Mereka mulai berlarian, meninggalkan pasar satu persatu. Joyo Blangkon yang terluka parah dibopong anak buahnya. Sementara Sarman tak terlihat lagi, kabur entah kemana. Orang-orang di pasar berteriak lega. Mereka keluar dari persembunyian, bertepuk tangan, dan bersorak menyebut nama Darmini. "Hidup Darmini! Hidup penjaga pasar!" teriak mereka. Darmini berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya masih berlumuran darah, namun wajahnya tetap tenang. Ia menunduk sebentar, lalu menyarungkan pedangnya. "Aku hanya melakukan kewajiban," ucapnya singkat. Namun jauh di dalam hatinya, Darmini tahu pertempuran ini akan terus berulang. Akan selalu ada orang-orang jahat yang muncul, akan selalu ada kekuatan gelap yang mencoba merusak kedamaian. Malam itu, pasar kembali normal. Pedagang membereskan dagangan yang berserakan, beberapa menangis lega, dan anak-anak kembali berlarian. Namun nama Darmini kini benar-benar menjadi legenda. Cerita tentang perempuan sakti yang menghabisi puluhan preman dengan sekali tebas menyebar ke seluruh penjuru kota. Bahkan di luar kota, orang-orang mulai membicarakan sosoknya dengan penuh rasa kagum dan takut. Darmini tahu, ilmu Rawa Rontek bukan untuk dipamerkan. Ia kembali pulang ke rumah sederhana, duduk di serambi, menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi penghormatan kepadanya. Meski demikian, bayangan Sarman masih menghantui. Lelaki itu tidak mati, dan Darmini yakin ia akan kembali dengan cara lain. Namun untuk sementara, pasar aman. Di desa-desa sekitar, banyak orang mulai mencari Darmini. Mereka ingin belajar ilmu Rawa Rontek, ingin sekuat dirinya. Namun Darmini menolak. "Ilmu ini bukan untuk dipakai sembarangan. Kalau hanya untuk berkuasa, lebih baik kalian pulang," tegasnya. Ia hanya menerima beberapa murid yang benar-benar tulus, orang-orang miskin yang ingin melindungi keluarga dan kampungnya. Darmini mengajarkan dasar-dasar ketenangan batin, keberanian, dan tanggung jawab sebelum mengajarkan jurus apapun. Sementara itu, Sarman bersembunyi di hutan. Ia kini hidup seperti buronan. Setiap malam ia bermimpi buruk, melihat wajah Darmini dalam mimpinya, pedang panjang itu selalu mengejarnya. Rasa takut merasuk hingga ke tulang. Orang-orang yang dulu menjadi anak buahnya kini meninggalkannya. Mereka tak mau lagi melawan Darmini. Sebagian memilih jadi petani, sebagian pindah jauh dari kota. Dalam kesendiriannya, Sarman mulai sadar. Kekuatannya sebagai preman sudah hancur, harga dirinya runtuh. Ia tak lagi punya siapa-siapa. Namun dendam di hatinya masih menyala, meski perlahan mulai terkikis oleh rasa takut. Darmini, di sisi lain, semakin dihormati. Ia sering dipanggil untuk menengahi masalah, bahkan oleh kepala desa. Tapi ia tetap menolak jabatan atau kekuasaan apapun. "Aku hanya penjaga rakyat kecil. Itu sudah cukup," katanya. Hari-hari kembali tenang di pasar. Orang-orang berjualan dengan gembira, tanpa ketakutan diperas preman. Anak-anak kembali bermain bebas, pedagang tak lagi menyembunyikan uang mereka. Darmini berjalan di antara kios, menyapa para pedagang. Mereka tersenyum, memberikan buah dan sayur sebagai tanda terima kasih. "Kalau bukan karena Mbok Darmini, kami tak tahu harus bagaimana," kata seorang ibu pedagang tempe. Namun Darmini hanya tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku, tapi pada keberanian kalian sendiri. Aku hanya alat," ucapnya rendah hati. Malam itu, Darmini kembali ke rumah, menyalakan dupa, dan bersemedi. Ia memejamkan mata, lalu mendengar suara gurunya sekali lagi, "Kau sudah menjalankan tugasmu.
Ingatlah, rawa rontek bukan abadi pada tubuh, tapi abadi pada nama yang kau tinggalkan. Darmini meneteskan air mata, bukan karena lelah, tapi karena lega. Ia tahu hidupnya kini sudah menjadi cerita, sebuah legenda yang akan selalu dikenang oleh rakyat kecil. Di pasar, orang-orang terus menceritakan kisahnya dari generasi ke generasi, tentang seorang perempuan bernama Darmini, pemilik ilmu rawa rontek, yang berani membantai puluhan preman hanya dengan sekali tebas. Sarman yang masih hidup jauh di hutan akhirnya benar-benar menyerah. Ia memilih hidup menyendiri, dihantui rasa takut selamanya. Sementara nama Darmini terus berkibar sebagai simbol keberanian. Dan begitulah, Darmini menjadi legenda hidup. Seorang perempuan sederhana yang menolak ditindas, melawan 50 preman dengan pedang di tangannya, membuat para preman beringas sampai ketakutan.